Kalau ditanya logam mulia apa yang paling sering dibeli orang kaya? Jawabannya jelas emas. Tapi kalau kamu tahu peluang di depan mata, bisa jadi kamu lebih tertarik dengan perak. Kenapa? Karena orang kaya cari kestabilan. Tapi orang cerdas cari potensi pertumbuhan. Nah, bedanya di situ. Emas itu seperti rumah di komplek elit, mahal, prestis, dan tahan krisis. Dari zaman Firaun sampai bank sentral modern, emas selalu dianggap penyimpan nilai paling terpercaya. Tidak berkarat, tidak berubah bentuk, tidak tergantung negara manapun, cocok untuk jangka panjang. Tahun 1970, 1 gram emas di Indonesia sekitar Rp5.000. Tahun 2025, sudah lebih dari Rp1.800.000. Bukan sulap, tapi kekuatan sabar. Bank sentral seluruh dunia juga menyimpan emas karena dia netral, anti politik, dan bisa jadi benteng ekonomi. Kalau emas itu lambang stabilitas, maka perak itu lambang potensi. Dia logam industri yang makin dibutuhkan dunia, tapi harganya masih dianggap murahan. Perak dipakai di solar panel, baterai EV, pada mobil listrik. Perak juga digunakan pada alat medis karena sifatnya yang antibakteri. Perak juga digunakan pada alat elektronik dan AI chip. Perak itu bukan cuma perhiasan, dia bagian dari inovasi global. Namun harga perak saat ini tertinggal jauh dengan emas. Tahun 2024, satu ons emas itu lebih dari $2.300. Sementara satu ons perak cuma di angka $30-an. Gold to silver ratio ada di antara 80 sampai 90, 5:1. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, rasio ini biasanya cuma 10 sampai 15:1. Nah, artinya apa? Perak saat ini sangat undervalued. Kalau rasio ini balik lagi ke titik normal, perak bisa naik berkali-kali lipat. Disinilah orang cerdas melihat peluang yang belum banyak dilirik oleh orang lain. Tapi kenapa harus pilih salah satu? Orang bijak tahu, emas itu kasih stabilitas, sementara perak kasih peluang. Gabungkan keduanya dan kamu punya portofolio logam mulia yang tangguh. Ibarat makan, emas itu nasi, bikin kenyang dan aman. Perak itu sambal, pedas tapi bikin sensasi. Kalau disatukan rasanya pas. Rasio emas dan perak bisa jadi strategi penting loh. Misalnya 70% emas dan 30% perak itu cocok buat yang konservatif. Kalau 50:50 ya itu buat yang lebih agresif. Nah, 30% emas dan 70% perak biasanya buat yang yakin banget perak bakal meledak. Strategi ini bukan ramalan, tapi kalkulasi. Karena logika investasi itu bukan soal ikut tren, tapi soal paham tren sebelum orang lain sadar. Jadi kalau kamu pengen jaga nilai kekayaan, beli emas. Kalau kamu pengen potensi pertumbuhan lebih besar, lirik perak. Tapi kalau kamu pengen jadi investor yang siap di segala kondisi, jawabannya sederhana, punya dua-duanya. Karena kalau bisa dapat stabil dan bertumbuh, kenapa harus pilih salah satu